Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Semua orang di dunia mau kaya atau miskin kayaknya tahu lah ya sama brand Louis Vuitton. Tas paling mahal yang gue tahu, ya LV. Dompet paling keren, ya LV. Tas-tas yang dipakai sama para pejabat, ya LV guys. LV itu udah jadi kayak simbol kemapanan teman-teman. Bahkan terkadang buat orang kaya kita nih yang sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi, belum bisa juga tuh kebeli tas LV. Jangankan beli teman-teman, datang ke tokonya aja buat lihat-lihat doang, kadang udah keki duluan kan? Nah, tapi teman-teman tahu gak sih kalau sebenarnya ada kisah sangat inspiratif di balik brand ini? Soalnya pendirinya tuh dulu adalah orang yang terlahir miskin dan dibesarkan dengan keadaan yang begitu sulit. Penasaran dong kenapa bisa berubah jadi super duper kaya kayak begini? Apakah jadi staf sus pemerintah? LOL! Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys kisah inspiratif di balik brand Louis Vuitton yang begitu mengagetkan. By the way, buat teman-teman yang suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Sekitar 200 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil bernama Ancay di Prancis, seorang anak laki-laki bernama Louis Vuitton lahir ke dunia. Lebih tepatnya, dia lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 dari pasangan Xavier Vuitton dan juga Coronnet. Louis tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin. Ayahnya ini hanya seorang petani, sementara ibunya terpaksa menjual topi di pasar untuk membantu keuangan keluarga. Hidupnya benar-benar gak mudah teman-teman. Dia juga bahkan harus berhenti sekolah karena gak ada uang dan terpaksa membantu ayahnya di ladang. Sedihnya saat Louis berusia 10 tahun, hidupnya semakin berat tuh karena ibunya meninggal dunia. Gak lama kemudian ayahnya juga menikah lagi dan ibu tirinya ini memperlakukan Louis dengan sangat buruk. Ya kayak cerita bawang merah dan juga bawang putih aja guys pokoknya. Setelah 3 tahun hidup dalam perlakuan gak enak dari ibu tirinya, Louis akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah. Di tengah malam pada tahun 1835 dan saat usianya baru 13 tahun, dia memulai perjalanan panjang ke Paris seorang diri dengan gak punya uang sama sekali serta harus berjalan kaki juga. Kalian tahu nggak jarak dari kampungnya ke Paris tuh seberapa jauh? 470 km. Iya, itu sama aja guys kayak dari Jakarta ke Jogja jalan kaki. Nah, tapi apa sih yang bikin dia tuh senekat itu? Ya sama kayak kita ke Jakarta aja teman-teman. Dia menganggap kalau Paris itu adalah kota yang begitu besar yang bisa ngasih banyak peluang. Selama perjalanannya, dia berhenti di desa-desa yang dilalui untuk melakukan pekerjaan serabutan hanya demi imbalan makanan atau tempat tinggal. Gak jarang juga dia harus tidur di hutan atau di jalanan karena gak ada yang mau nampung. Dia aja baru sampai ke Paris setelah 2 tahun lebih guys. Nah, begitu tiba di Paris, Louis langsung cari kerja deh pokoknya. Niat awal tuh cuma supaya bisa makan doang teman-teman. Sampai akhirnya bekerjalah dia sebagai pembuat koper. Bingung kan teman-teman? Dari petani kok bisa jadi pengrajin koper? Soalnya guys, kerjaannya lagi banyak buka lowongan tuh ya emang para pengrajin koper. Bukan tanpa alasan juga tapi ya. Soalnya karena pada tahun-tahun itu Paris tuh mulai berkembang sebagai pusat hiburan dan juga pusat dagang setelah selesainya jalur kereta pertama di Paris. Makanya banyak sekali orang tuh teman-teman yang nyoba kereta ini dan juga butuh koper untuk berpergian. Makanya permintaan koper di sana tuh ya tinggi banget guys. Louis pun mulai bekerja di perusahaan bernama Monsieur Maréchal. Nah, di sini guys, dia ngasah skill bikin kopernya selama 16 tahun. Nah, lama-lama keterampilan Louis semakin dikenal dan dia juga mulai dapat klien dari kalangan atas. Hidup Louis pun berubah drastis pada sekitar tahun 1852. Kalian bayangin deh, Kaisar Eugene aja nih guys, saat itu sampai ngefans sama karyanya dia dan akhirnya minta Louis juga buat jadi pembuat koper pribadinya. Dari sinilah teman-teman koneksinya semakin terbentuk. Mulai banyak kalangan-kalangan elit yang mesen koper sama dia. Namanya juga semakin naik dan begitu juga dengan reputasinya. Pada tanggal 22 April 1854 setelah keadaan ekonominya membaik nih, Louis akhirnya menikah dengan Clemence Emile Paris. Dia ini guys adalah seorang wanita dari keluarga kelas menengah yang berasal dari Paris. Nah, dari pernikahan ini mereka tuh memiliki seorang anak yaitu George Vuitton. Setelah pernikahan ini pun dia juga membuka toko pertamanya. Inilah guys titik awal dari merek yang kini dikenal di seluruh dunia. Dulu dia cuma bikin koper doang, itu pun dia bekerja dengan pemasok koper yang mana sudah nggak dibuat langsung sama dia. Tahu lah ya apa yang bakal terjadi? Tentu orang-orang pada nggak suka tuh guys karena kopernya mengalami penurunan kualitas.
yang akhirnya banyak orang yang komplain pada saat itu. Alhasil, karena takut semakin buruk dan juga akhirnya pelanggannya pada kabur, dia pun kembali mengambil alih pembuatannya. Tempat produksinya dipindahin tuh ke toko agar dia bisa mengawasi langsung pembuatan koper supaya kualitasnya tetap terjaga. Koper LV juga menjadi inceran orang-orang karena sebenarnya koper ini ya punya inovasi yang besar. Sebelumnya koper tuh kayak begini teman-teman. Sedangkan kopernya Louis ya bentuknya tetap hampir nggak ada beda, cuma bagian atasnya tuh datar. Tapi ya selain itu koper buatannya juga lebih ringan dan yang membuatnya pun lebih praktis. Makanya kopernya tuh lebih gampang buat ditumpuk atau dibawa-bawa pakai kereta kuda. Gak heran juga kalau LV ini jadi brand yang identik sama orang kaya. Soalnya sejak Louis produksi sendiri, yang bisa beli itu ya cuma kalangan atas teman-teman. Bahkan dari zaman itu, LV sudah jadi simbol status juga. Pokoknya kalau bisa pakai LV, berarti lo orang kaya deh. Padahal itu pada tahun 1859 loh. Berarti sampai 2024 guys, itu udah 165 tahun. Dan perspektif kekayaan diukur dari sebuah brand ini sudah ada untuk LV selama itu coba. Setelahnya, Louis juga mulai bikin koper dengan kompartemen yang bisa disesuaikan tuh untuk barang-barang berbeda. Dia juga merancang tas tangan wanita yang lebih modis. Nah, lagi-lagi nih guys, yang suka ya wanita-wanita kaya. Puncaknya, pada tahun 1867, Louis Vuitton dianugerahi medali perunggu di pameran Universal Paris atas inovasinya dalam dunia koper dan juga tas. Namun apakah habis itu LV langsung sesukses sekarang? Ya tentu tidak lah ya teman-teman. Tantangan besar datang pada tahun 1870, tepatnya ketika Perang Franco-Prusia meletus tuh teman-teman. Selama perang, bengkel Louis dihancurkan total. Alat-alat dan juga barang-barangnya pun berujung dicuri. Yang tersisa cuma tangan dan otaknya yang penuh dengan ide untuk bikin tas. Kalau kita di posisi dia, mungkin banyak yang sudah langsung ngedown atau bahkan bingung harus berbuat apa kan? Tapi Louis berbeda teman-teman. Dia justru ngelihat ada kesempatan di balik kehancuran yang dialaminya ini. Tahu nggak apa yang dilakuin? Dia manfaatin harga properti yang merosot setelah perang itu guys, dan beli toko baru di distrik Opera Paris pada tahun 1871. Lokasinya strategis banget deh, dekat dengan hotel bintang 4 dan juga pusat perbelanjaan. Setelah perang juga, Louis Vuitton ini langsung mulai bangkit kembali dan mereknya juga semakin terkenal di seluruh dunia. Tas dan juga koper Louis Vuitton mendapatkan perhatian besar tuh guys dari kalangan elit global, termasuk raja-raja dari India dan juga Mesir. Mereka bahkan kayak berlomba-lomba gitu teman-teman buat dapetin tas LV ini. Saat Mesir mesen 30 tas custom supaya model itu dia doang yang punya, Raja India malah pesen 60 tas coba guys. Sejak saat itulah reputasi internasional LV naik secara signifikan. Tentu hal itu belum cukup puas buat dirinya. Setelah sang putra yaitu George Vuitton pulang dari studinya di Inggris, dia meyakinkan ayahnya nih untuk melakukan ekspansi. Kita harus mulai buka toko di luar Paris, Pak. George juga soalnya yakin banget nih guys kalau LV ini bakal sukses di London. Louis pun juga setuju banget tuh dan mereka pun langsung membuka toko LV pertama di London pada tahun 1885. Tentu, merek ini semakin terkenal lagi. Cuma sayangnya guys, masalah baru pun kembali muncul nih. Apalagi kan kalau bukan pemalsuan? Karena produk asli LV itu mahal, banyak produsen yang mulai niru modelnya dan jual dengan harga yang miring. Masalahnya, nggak semua orang bisa bedain guys mana yang asli dan juga mana yang palsu. Akibatnya, LV rugilah terus-terusan. Untungnya di sini sang anak emang pinter banget tuh. Setelah semua cara dicoba sama Louis dan juga nggak ada yang berhasil sama sekali, George nyaranin ayahnya nih buat nambahin aksesoris yang nggak bisa ditiru sama siapapun. Ada yang tahu nggak apa? Sampai sekarang di semua kopernya LV pasti ada deh nih barang sistem penguncian pada koper teman-teman. Mereka menciptakan kunci tumbler inovatif dengan sistem multi-pin yang sulit dibuka oleh pencuri. Bahkan dalam promosi fitur ini, George menantang pesulap terkenal Harry Houdini untuk membukanya. Cuma sayangnya, Houdini menolak tantangan itu teman-teman. Di mata orang-orang, penolakan ini membawa pesan positif untuk LV karena Houdini dianggap takut tuh, yang berarti kuncinya benar-benar aman. Dan selain dari fitur keamanan, kunci ini juga sangat sulit untuk ditiru sama pemalsu, yang akhirnya jadi ciri khasnya si LV. Sampai akhirnya guys, brand ini berhasil menanggit emas dengan inovasi-inovasi barunya tersebut. Sejak saat itulah LV mulai fokus bikin produk-produk lainnya untuk ngasih makan ego orang-orang kaya. Mereka bahkan bikin katalog dalam 2 bahasa, ada Inggris dan juga Prancis. Kedengarannya biasa kan? Tapi di zaman itu teman-teman cuma LV doang yang punya. Sayangnya di tengah puncaknya karirnya ini, Louis meninggal dunia karena kanker. Tapi tenang ya,
bisnisnya langsung diambil alih tuh sama George yang bawa LV ini terbang jauh lebih tinggi lagi. Soalnya dia bawa LV ini ke Amerika dan jualin ke orang-orang terkenal di sana. George juga yang bikin logo monogram ikonik LV sebagai penghormatan buat sang ayah. Logo ini jadi trademark LV yang makin bikin perusahaannya susah untuk dipalsukan. Nah, hebatnya juga nih, meski permintaan itu begitu banyak, George di sini ya nggak rakus sama sekali. Dia tetap bikin tas pakai tangan buat jaga kualitasnya. Tapi guys, yang perlu digarisbawahi, di bawah kepemimpinan George ini nggak selamanya juga mulus-mulus saja ya. Nama LV juga pernah hancur teman-teman waktu Perang Dunia Kedua pecah. George saat itu dianggap bekerja sama dengan Nazi yang bikin orang-orang pada benci sama merek LV ini. Cuma kalau mau dilihat dari sisi perusahaan, semua usaha yang ada di Prancis tuh guys yang harus digarisbawahi, kalau mau nggak mau sebenarnya ya menghadapi tantangan besar karena pemerintahnya yang kolaboratif dengan pihak Nazi. Singkat cerita, setelah George meninggal, cucunya Louis lah yang namanya Gaston mengambil alih perusahaannya. Tapi sayangnya, Gaston di saat itu juga nggak bikin banyak perubahan. LV jalan di tempat deh guys pokoknya. Untungnya setelah Gaston meninggal, ada Henry Rocamore, menantunya si Gaston yang berhasil mengubah LV jadi perusahaan yang gede banget. Henry ini pinter deh. Dia nggak mau lagi jualan lewat grosir, tapi langsung buka toko sendiri. Hasilnya meledaklah untungnya. Dia juga bawa perusahaan LV ke bursa saham Amerika dengan harapan sahamnya itu bisa dibeli sama orang-orang dan bisa diekspansi lebih besar lagi. Duit investasi ini awalnya direncanakan tuh untuk buka toko LV di seluruh dunia. Tapi sayangnya guys, keputusan ini malah bikin saham LV bisa dibeli sama orang lain kan? Dan disinilah muncul Bernard Arnault yang namanya sangat harum di dunia saham dan sangat ahli tuh dalam urusan ambil alih perusahaan. Dia berhasil menguasain LV dan bikin keluarga Vuitton terpaksa keluar dari perusahaan. Arnold ini juga benar-benar jago banget teman-teman. Dia pernah juga nyoba nguasain Gucci dan juga Hermes, tapi nggak berhasil sama sekali. Ya cukup sedih sih sebenarnya dengernya. Brand yang dibangun sama keluarga kayak begini, tiba-tiba diambil alih sama orang lain. Cuma setelah kejadian ini, pamor LV ternyata nggak turun sama sekali. Bahkan diakui juga sama seluruh dunia kan? Jadi apakah ini akhirnya yang tragis? Jawabannya tentu tidak lah ya. Dari penjualan saham ini kan, keluarga Vuitton juga dapat uang yang begitu banyak kan? Lagi ya, nama keluarga mereka juga akan selama-lamanya ada di dunia tuh teman-teman. Gak mungkin deh diganti kan? So, segitu aja kali ya guys, kisah perjalanan brand LV kali ini. Apakah kalian salah satu penggunanya? Kalau iya selamat ya. Soalnya kamu tuh termasuk orang yang beruntung guys yang bisa beli tas semahal itu. Tapi ingat ya, harga gak selalu mencerminkan kualitas. Yang penting kamu tuh nyaman dan juga pede pakai apapun yang kamu punya ya. Oke teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.